empat hal ini saya rasa sangat penting. Punya jiwa kepemimpinan, leadership, tapi manajemennya juga nggak bagus, ini nggak bakal jalan apa yang dipimpin. Jadi seorang pemimpin tuh harus bisa memanage waktu dengan baik, jiwa seorang pemimpin. Kemudian sisi lainnya adalah produktivitas dan kreativitas. Sia-sia kita punya kreativitas yang kemudian tidak ada produktivitas kita dalam setiap hari, ya. Nah, empat hal ini mungkin bisa menjadi oleh teman-teman hari ini yang liburan, yang pesan ini juga tidak hanya untuk teman-teman, tapi untuk diri saya pribadi. Banyak sekali orang yang Gimana caranya kita bisa memanage waktu dengan baik? Kan kita nih mahasiswa, pasti banyak tugas. Terus di organisasi banyak kegiatan. Dan apalagi kita cewek, di rumah juga harus belajar masak dan ini itu gitu. Gimana menurut kakak, gimana cara kita manage waktu yang baik gitu? Saya pribadi masih bingung nih buat ngatur waktu antara rumah, organisasi sama tugas-tugas gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus diatur dengan sebaik-baiknya. Gimana caranya? Pertama, kita harus bekerja skala prioritas. Nah, prioritas kita di masa usia segini yang paling penting adalah pendidikan kita, kan, kuliah. Jadi kuliah ini menjadi prioritas utama. Masak itu juga menjadi penting. Kenapa? Karena ke depan kita terus aktif juga di organisasi. Organisasi ini juga penting untuk menumbuhkan jiwa leadership kita, karena nanti kita bakal jadi ibu di antara anak-anak kita gitu ya. Karena ibu itu juga ternyata menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi ibunya juga harus cerdas. Di samping punya ilmu pengetahuan juga bisa memimpin gitu ya. Memimpin rumah tangga, memimpin anak, juga mengatur suami, uang dan sebagainya. Nah, ini juga sangat penting. Jadi kerja skala prioritas. Nah, sekarang kalau usia saya misalkan baru 19 nih, misalkan baru semester 3 atau 5, prioritas utama adalah kuliah. Jadi prioritaskan dulu kuliahnya. Kemudian kepemimpinan. Kalau masak itu karena misalkan kalau target nikahnya sampai misalkan 2 tahun ke depan, maka bisa ditunda dulu belajar masaknya, bisa belakangan dikit lah gitu ya. Jadi prioritaskan dulu pendidikan dan organisasinya. Tapi begitu mendekati waktu pernikahan misalkan nih, karena udah punya target nikah tahun segini, maka menjadi prioritas belajar masak itu, belajar menjadi istri yang baik dan sebagainya, baca referensi dan sebagainya. Maka kerja skala prioritas. Nah, ada 2 hal pertanyaan penting kemudian ketika hal pekerjaan tersebut prioritas atau tidak. Nah, pertanyaannya adalah acara ini penting atau tidak, kemudian kedua mendesak atau tidak. Maka 2 hal pertanyaan ketika kemudian setiap agenda kita. Acaranya penting dan mendesak. Kemudian ada 4 golongan jadinya. Pertama, penting dan mendesak. Kemudian kedua, tidak penting tapi mendesak. Kemudian ketiga, tidak penting. Nama saya Istika Intan Zulaika, saya mau bertanya. Tepatnya, menurut Kak Ishak, ketika kita berpergian, kan banyak nih dari temen yang nggak dapat restu, nggak dapat izin gitu kan, nggak dapat izin. Padahal yang kita lakuin itu hal yang positif gitu. Terus gimana cara kita? Tapi kita izin nih, nggak dikasih gitu kan. Sedangkan kita mau ngikutin kata orang tua atau ngikutin kemauan sendiri, padahal kita pengen banget ikut gitu. Akan tetapi dengan keadaan yang begitu rumit gitu, ketimbang dari tadi kita kapan ke sinantan, otomatis nggak kita jadi pergi gitu. Menurut Ishak, gimana cara kakak gitu? Soalnya kan kakak lebih dewasa daripada kami, mungkin udah pernah nggak dikasih izin sama orang tuanya pergi gitu, walaupun hal yang kita sekiranya itu positif baik buat kita gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang rada-rada susah ini. Tapi saya sempat bahkan sering merasakan hal yang sama. Saya hampir 5 tahun nganggur. Saya tamat SMK itu tahun 2013. Kemudian masuk kuliah 2017. Artinya 2013, 14, 15, 16, 17 itu waktu saya nganggur. Nah, nganggurnya ngapain? Saya dulu di Mataram 2 tahun, 2014-15, sempat kerja juga di Telkom. Kemudian petani lagi karena saya anak petani. Nah, kaitannya dengan itu mungkin saya cerita dikit ya. Saya 2015 itu udah balik ke
akhir 2016 itu saya di rumah di Dompu karena orang tua saya di situ. Karena saya anak paling besar, maka cita-cita dan prioritas utama saya adalah kuliah. Dimanapun caranya saya harus kuliah, itu cita-cita saya. Makanya di umur yang sekitar sekarang ya 19-an lah ya. Ya 5-6 tahun yang lalu gitu ya. Jadi semangat kuliah saya ini nggak pernah nggak pernah hilang, walaupun saya udah kerja di sawah sampai 2 tahun bahkan 3 tahun. Apa yang saya lakukan ini kan pertanyaannya ya. Apakah mau mengikuti kata orang tua atau justru mengikuti keinginan diri sendiri? Kan hal itu baik, menuntut ilmu itu kan hal baik. Tapi ingat, jadi kalau nggak ada ridho orang tua itu nggak bakal jalan mulus, walaupun hal itu baik. Jadi ikuti kata orang tua, gitu ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang ini saya berbicara dengan rasa ini ya, karena saya pernah merasakan, jadi saya berbicara dengan rasa. Yang saya lakukan selama hampir 2 tahun itu adalah meyakinkan orang tua saya. Jadi kalau orang tua udah yakin bahwa hal itu baik dan bisa kita lakukan, dia pasti akan ngizinin gitu. Saya tahun pertama mungkin gagal meyakinkan orang tua saya. Saya udah berbagai alasan dan pandangan pernah saya sampaikan ke orang tua saya, bahwa saya bakal kuliah begini, nanti kalau mau kerja cari uang begini. Nggak percaya orang tua saya begitu. Begitu gagal panen, kita udah bertani, kan orang tua bilang nanti kalau hasil panen kita banyak boleh ke Lombok dan kuliah. Tapi ternyata gagal panen, kita coba lagi di penanaman yang selanjutnya, ternyata gagal lagi. Nah, tahun ketiga ini saya udah frustasi, pengen nikah saya waktu itu beneran, tapi untung gak ada calon. Bapak saya nangis karena saya berdua ngomong nangis. Akhirnya mungkin karena saya nangis ngomong kayak gitu, akhirnya iya dah, minggu depan boleh balik ke Lombok, nanti saya cari motor. Orang tua saya bilang. Jadi begitu kita bisa meyakinkan orang tua, maka dia akan lakukan apapun untuk membantu apa yang kita inginkan gitu. Makanya sampai sekarang saya malu minta uang kepada orang tua gitu. Nah, poin yang ingin saya sampaikan dalam cerita ini adalah meyakinkan orang tua bahwa apa yang kita inginkan itu benar-benar sangat bermanfaat dan kebutuhan bagi kepribadian kita gitu. Begitu orang tua kemudian yakin dan paham sejalan dengan apa yang kita pikirkan, maka dia akan mendukung apa yang akan kita gapai gitu ya. Tapi kalau ditanya kemudian harus pilih pilihan orang tua atau melanjutkan apa yang kita inginkan, maka jawabannya harus ikuti kata orang tua gitu ya, paham nih? Jadi harus ikuti kata orang tua, karena walaupun hal baik yang kita lakukan, kalau kemudian tidak ada ridho dari orang tua, nggak bakal jalan mulus teman-teman, bakal mandek, bahkan bisa jadi hancur kita gitu, karena ridho orang tua itu sangat penting. Nah itu mungkin ya acara atau kegiatan kita itu mandek, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Tilatika, dari kelas B. Dipanggil Liana. Mohon maaf sebelumnya Kak, boleh nanya namanya siapa, nama lengkapnya? Ishak Baidowi. Biar kesebut di sepertiga malam. Jalani semua jodoh takkan kemana.